Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada murid-muridku tercinta semua yang ada di sini. Kemarin kita sudah membahas tentang jin yang ada pada diri manusia dan cara membunuhnya. Nah, hari ini kita lanjutkan masih tentang materi tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu juga Ibu. Salam rahayu juga. Bu Ayu ingin bertanya sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, perbedaan sedulur papat dengan korin itu apa ya? Wow, pertanyaan yang bagus sekali. Memang Ibu mau membahas ini. Baik, Ibu akan membahas tentang sedulur papat dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan sedulur papat itu adalah yang pertama kakang kawah atau air ketuban. Yang pertama kali keluar saat seorang ibu melahirkan adalah air ketuban. Dalam istilah Jawa disebut dengan banyu kawah. Untuk itulah disebut dengan kakang kawah. Kemudian yang kedua adi ari-ari atau ari-ari. Setelah jabang bayi keluar dari rahim ibu, selanjutnya adalah ari-ari. Itulah kenapa orang Jawa menyebutnya dengan adi ari-ari. Ari-ari berperan penting untuk menyimpan cadangan makanan yang telah dicerna oleh sang ibu sebelum asupan makanan itu diserap oleh si jabang bayi. Yang ketiga, getih atau darah. Getih atau darah adalah salah satu elemen penting yang mempengaruhi hidup seorang manusia. Tanpa darah, tentu seorang manusia tidak mampu hidup. Darah yang mengalir dalam tubuh jabang bayi adalah ketika dalam kandungan atau rahim, juga melindungi keadaan si jabang bayi dari goncangan dan benturan. Nah, sama seperti air ketuban, oleh karena itu darah adalah salah satu bagian penting dari kehidupan. Yang keempat yaitu pusar atau pusar. Pusar atau tali pusar adalah penghubung antara si jabang bayi dengan ibunya. Berbagai zat penting yang dikonsumsi sang ibu mengalir lewat tali pusar tersebut. Selain asupan, makanan dan udara, emosi dan kondisi psikis sang ibu kadang juga ikut dirasakan oleh jabang bayi melalui tali pusar ini. Jadi pusar ini juga tidak kalah penting dengan ketiga hal tersebut tadi yang ibu katakan ya. Nah, kaitannya dengan Islam, sedulur papat ini adalah simbol dari adanya 4 malaikat yang memang ditugaskan untuk menjaga setiap manusia hidup di dunia. Yaitu 1. Malaikat Jibril, yaitu malaikat pembawa wahyu. Diperumpamakan adalah kakang kawah, lahirnya seorang manusia didahului dengan pecahnya ketuban dan keluarlah airnya melalui rahim ibu. Keluarnya air ketuban atau kawah adalah semacam berita atau kabar yang menandakan bahwa akan ada kelahiran seorang jabang bayi. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail atau pembagi rezeki diperumpamakan dalam ari-ari. Kita tahu bahwa fungsi ari-ari adalah penyimpan cadangan makanan sebelum disalurkan ke jabang bayi lewat tali pusar. Makanan tersebut adalah rizki untuk si jabang bayi, sama dengan malaikat Mikail yang senantiasa membagi rizki untuk kita semua. Yang ketiga, malaikat Israel, pencabut nyawa. Diperumpamakan adalah getih atau darah. Darah sendiri identik dengan sebuah kehidupan, karena darah adalah salah satu elemen penting dalam hidup. Tanpa darah, seorang manusia tidak akan dapat hidup. Lalu kemudian yang keempat yaitu malaikat Israfil, peniup sangkakala. Diperumpamakan dengan pusar atau tali pusar. Putusnya tali pusar membawa jabang bayi untuk lahir ke dunia dan tidak mungkin akan kembali ke dalam rahim ibu. Nah, hal ini adalah mengingatkan kita pada saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya.
maka seluruh makhluk akan binasa dan tidak mungkin kembali hidup di dunia ini. Jadi, pemahaman tentang sedulur papat adalah tidak musyrik apabila kita tahu makna dari hal tersebut. Sedulur papat adalah penggambaran tentang 4 malaikat Allah yang senantiasa mendampingi setiap manusia, dan salah satu rukun iman adalah iman kepada para malaikat. Nah, kemudian Qorin. Nah, ini sedangkan Qorin itu adalah jin yang mendampingi manusia ketika hidup di dunia. Nah, Qorin itu adalah perwujudan dari nafsu manusia itu sendiri. Qorin akan mengikuti segala macam tingkah emosional kita. Apabila manusia itu akhlaknya kurang baik, maka wujudnya biasanya juga kurang menyenangkan, buruk rupa, dan Qorin itu akan membelenggu serta mempengaruhi manusia agar jatuh ke jalan sesat. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia itu akhlaknya baik, maka Qorin akan berwujud baik pula rupawan dan akan mempengaruhi manusia untuk berbuat baik dan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin atau pendamping dari golongan jin." Lalu para sahabat bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Nah, seperti itu pengertiannya ya anak-anak. Masa iya Nabi Muhammad segala gitu sih Bu? Masa jawabnya termasuk saya? Masa gitu? Hehe, maaf itu mau nada ibu. Kita tahu Nabi Muhammad itu orangnya sangat halus ya, ramah. Ibu mah gak disesuaikan.